Hai, assalamualaikum. Kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel gue Apil18 Junda. Nah, hari ini gue tayang lagi. Hari ini gue akan membahas mobil yang bisa dipakai oleh para satu keluarga ya. Misalnya lebih dari 10 orang mungkin ya, 5-10 orang, karena ini adalah Honda Stepwagon 2024 yang akan gue sampaikan kepada kalian semua. Mobil yang hampir mirip seperti BMW. BMW juga ada hampir mirip seperti Stepwagon ini, karena dia bisa menampung beberapa orang atau beberapa penumpang, karena dari tampilan dari mobilnya saja yang cukup lumayan besar dan bisa dimuatkan atau dipakai untuk orang-orang banyak ya guys. Tapi jangan lupa sebelumnya klik tombol subscribe. Karena kenapa? Karena tombol subscribe itu gratis, dan tombol subscribe itu akan mendukung channel video YouTube Apil18 Junior untuk terus berkarya dan terus memberikan yang terbaik kepada kalian semua. Tidak perlu berlama-lama, gua akan ngebahas dan mereview tuntas daripada Honda Stepwagon 2000 Stepwagon ya, bukan Stepwagon. Stepwagon Wagon berbeda lagi nanti ya. Kalau nanti kalian menyalahgunakan mengartikannya maksudnya ya guys. Jadi Honda Stepwagon, bukan Honda Stepwagon ya guys. Honda Stepwagon ini muncul pada bulan Oktober 2024, karena mobil-mobil baru ya guys, tapi sudah ada yang mereview dan akan muncul di Indonesia. Mobil Honda Stepwagon atau HEV ini tersedia dalam pilihan mesin bensin di Indonesia. Wagon baru dari Honda hadir dalam satu varian. Bicara soal spesifikasi mesin Honda ya guys, Stepwagon ini dianggap ditenagai dua pilihan mesin bensin berkapasitas 1958 cc. Stepwagon EHF tersedia dengan transmisi e-CVT tergantung variannya. Yang pertama adalah jenis transmisi bensin ya guys, daripada mobil ini bensin e-CVT dengan kapasitas mesin 1958 cc dan tenaga 143 HP. Kapasitas temperatur bensin adalah 7 kursi ya guys. Dari bentukannya ini, karena memang muatannya cukup banyak, jadi memang bensinnya juga harus banyak ya guys. Kurang lebih seperti itu. Nah lanjut, Honda Stepwagon diperkirakan akan diluncurkan di Indonesia saat Gias 2024 ya. Pada gelaran Gias 2024 pada 28 Juli mendatang, Honda membeberkan dan akan memamerkan 5 model mobil dengan teknologi elektrifikasi dalam presentasi saat konferensi pers Gias 2024 tanpa 3 siluet yang tampak dari 5 model ya. Berarti belum keluar, tapi hanya siluetnya saja. Dari 5 model yang akan mereka bawa, dan dikatakan bahwa model ini perdana tampil di Indonesia dan bahkan diantaranya bahkan menjadi yang pertama hadir di Asia Tenggara. Menyoroti pada foto teaser tersebut tampak ada 3 produk elektrifikasi Honda dalam wujud maksudnya dalam wujud SUV, MPV, dan hatchback ya guys. Kami belum bisa informasikan spesifik modelnya, tapi yang pasti akan ada model elektrifikasi baru yang akan ditampilkan di Gias nanti ya. Saat tutur Julian Carvili dan PR Kabir dari Digital Strategi Senior Manager PT Honda Prospect Motor HPM. Salah satu model yang menarik untuk spekulasi dipasarkan di Indonesia adalah sosok siluet MPV yang kemungkinan adalah Honda Stepwagon HEV. Jika Honda meluncurkan di Indonesia, Stepwagon akan langsung masuk dalam segmen persaingan yang dihuni oleh Toyota Foxy dan Nissan Serena. Disinilah pasar MPV mewah berukuran medium akan menjadi lebih seru. Sebagai informasinya guys, Nissan telah mengkonfirmasikan akan meluncurkan Serena C28 di Gias dengan membawa varian dengan teknologi e-Power. Artinya rival terdekat Stepwagon saat ini adalah Nissan Serena C28 e-Power yang juga mengasuh teknologi hybrid. Sebenarnya ketiga mobil ini bisa dikatakan sebaya karena sama-sama diluncurkan di publik Jepang di 2022. Honda Stepwagon hadir pada 7 Januari 2022. Toyota Foxy menyapa publik bersama kembarannya Toyota Noah pada 13 Januari 2022. Sedangkan Serena generasi ke-6 hadir pada 13 November 2022. Masuk dalam peta persaingan ya guys, MPV premium mid-size Honda ini secara resmi akan menjadi baru di kelas yang sudah dikuasai oleh Toyota dan Nissan. Lalu seperti apa gambaran tentang Honda Stepwagon Gen 6 ini sendiri? Stepwagon Gen 6 ini sendiri, desainnya ini mengenal desain. Generasi 6 ini punya garis mengkotak yang lebih tegas dari sebelumnya. Ya pun kalau dilihat sendiri punya tampilan minimalis dan lugas. Tak seheboh sebelumnya,
yang dilengkapi dengan spoiler gondrong di bagian depan dan sisi kiri kanannya. Kesederhanaan desain generasi 6 ini sepertinya menunjukkan kedewasaan tersendiri. Ia nampak lebih segar, modern, namun tetap memiliki wibawa dan tetap stylish. Hanya saja keunikan generasi 5 yang ada pada pintu belakangnya disebut sebagai pintu waku-waku yang ditanggalkan dan diganti dengan pintu konvensional yang dioperasikan secara otomatis. Padahal pintu waku-waku itu adalah fitur yang membuat Step WGN unik dibandingkan para rivalnya maksudnya. Pintu bagasi bisa dibuka ke atas tapi juga bisa dibuka sebagian ke samping yang lebih praktis. Kabin dari generasi sebelumnya, Step WGN tidak memiliki perubahan drastis pada interiornya, terutama dari desain dashboard. Layar infotainment bergaya floating 11,4 menyajikan informasi yang mudah dibaca dan diklaim user friendly. Sedangkan ya, pada penumpang belakang tersedia layar sebesar 15 inci yang menempel di plafon baris tengah. Sistem infotainment itu terhubung dengan Honda Connect dan Honda Sensing. Captain Seat mengisi baris kedua yang memberi kesan eksklusif, lega, dan juga mewah maksudnya ya guys. Generasi teranyar ini sudah dilengkapi dengan penopang kaki untuk lebih memanjakan penumpang selama perjalanan. Sedangkan versinya sendiri, varian Step WGN e-Hive mengandalkan mesin Atkinson Cycle 2.0 liter yang menghasilkan tenaga 144 HP dan torsi puncak 175 Nm. Total output yang dihasilkan adalah 182 HP dan torsi 315 Nm. Sedangkan untuk konsumsi bahan bakarnya dikabarkan baru mampu menempuh 20,3 km per liter berdasarkan perhitungan WLTC. Kinerja mesin ini dipadukan dengan transmisi ACVT yang menyalurkan kinerja mesin di roda depan. Berbicara dengan dimensi, mengenai dimensi P kali L kali T, panjang kali lebar kali tinggi, ya guys, mobil ini punya panjang sebanyak 4.800 sampai dengan 4.830 mm, lebar 1.750 mm, dan tinggi 1.840 sampai dengan 1.855 mm, dan wheelbase-nya adalah 2.890 mm. Dengan demikian, ia menjadi yang paling bongsor di antara kedua rivalnya tersebut. Menyinggung sedikit mengenai elektrifikasi, Honda Step WGN akan jadi rival sengit bagi Nissan yang mengandalkan Serena e-Power. Dari sisi performa, keduanya tak dapat dikatakan beda tipis saja. Nah, masalahnya bagaimana dengan Toyota yang masih mengandalkan Foxy bermesin konvensional? Tentu dari performa dan penggunaan bahan bakar akan susah mengimbangi kedua rivalnya itu. Namun perlu diingat bahwa Toyota masih punya kartu yang disimpan ya guys, yakni Foxy Hybrid, dan masih belum diketahui kapan akan hadir di Indonesia. Jadi Honda Step WGN itu luar biasa ya guys, karena memang bentuknya yang dari bodinya yang sangat besar yang bisa muat untuk beberapa orang dan lain sebagainya. Mereka juga mempunyai hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Apa saja dari spesifikasi baru yang akan keluar di 2024 di bulan Oktober nanti, yang sudah di-spill oleh Gias ya pada bulan lalu dan akan dimuncul di bulan Oktober ini ya guys. Oh, luar biasa, amazing. Dan PT Honda Prospect Motor akan kembali dengan menarik perhatian Jajang Gaikundo tadi ya. 2024 Alino Honda Step WGN MPV motor ini hadir dengan desain yang lebih segar, interior mewah, dan teknologi canggih siap bersaing di pasar MPV Indonesia. Dari harganya sendiri nih, kita belum spill ya guys, tapi kelihatannya sih memang belum keluar ya guys, karena harganya mungkin bisa dilihat, bukannya mungkin ya, memang harganya itu disimpulkan di angka 1,5 miliar ya guys, itu 500 juta. Harga dan tantangan persaingan HPM belum mengumumkan harga resminya. Dan diperkirakan ya guys, diperkirakan belum pasti harga MPV ini akan berada di atas bukan di bawah, di atas 500 juta. Dengan bandul harga tersebut, Step WGN akan bersaing langsung dengan Avanza dan Xpander yang terkenal dengan harga terjangkau dan fitur yang cukup lengkap ya guys. Kalau gua lihat sih seperti itu. Di Honda Step WGN ini hadir dengan desain modern, interior mewah, dan teknologi canggih yang menawarkan pengalaman berkendara yang nyaman dan aman, namun dengan
harga yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan Avanza dan Xpander yang terkenal dengan mobil keluarganya. Step Wagon perlu strategi yang matang untuk menarik minat konsumen di pasar MPV Indonesia yang kompetitif ya guys. Jadi siap-siap untuk harganya dan siap-siap untuk kalian yang mau membeli dari Step Wagon ini sendiri. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel video YouTube ini. Dari gua sendiri Step Wagon 2024, gua pamit. Dan jangan lupa terus ikutin saksikan yang akan gua review berikutnya. Jangan lupa terus menonton, like, comment, dan share-nya. Oke, semua thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.